Saya Klinik Gabriel Tandayulade dengan NIM 19223049 dan di sini saya akan membahas mengenai salah satu metode dari survei konsumsi pangan tingkat nasional, yaitu neraca bahan makanan atau food balance sheet. Nah, kita tahu bahwa nutritional assessment adalah serangkaian prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari biomarker diet dan gizi serta studi antropometri dan klinis. Dan informasi ini digunakan untuk menentukan status gizi individu atau kelompok populasi yang dipengaruhi oleh asupan dan pemanfaatan zat gizi. Salah satu bentuknya adalah survei konsumsi pangan dan di tingkat nasional, survei konsumsi pangan ini dapat dilakukan untuk menilai ketersediaan pangan. Nah, salah satu metode dari survei konsumsi pangan tingkat nasional adalah FBS, Food Balance Sheet, atau yang disebut juga neraca bahan makanan atau NBM. Nah, NPM ini sangat penting di negara-negara yang survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga atau individunya tidak dilakukan secara berkala terhadap sampel representatif populasi, seperti di beberapa negara yang pendapatannya rendah. Nah, neraca bahan makanan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pola pasokan pangan suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, yang dinyatakan dalam satuan per kapita komoditas pangan. Kegunaan dari NBM meliputi pengawasan ketersediaan pangan nasional untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi makanan, serta kaitannya dengan gizi dan kesehatan. Kelebihan dari metode ini meliputi kegunaannya dalam tingkat nasional, terutama bagi negara yang pendapatannya rendah, yang sulit menggunakan metode lain untuk memperkirakan pola ketersediaan pangan dan menentukan kebijakan terkait pangan, serta dapat digunakan untuk memantau tren suplai antar waktu antar negara. Selain itu, NBM juga dapat digunakan untuk menilai asupan zat gizi di satu negara. Kekurangannya adalah meliputi bias validitas dan reliabilitas yang dapat diminimalisir atau dicegah menggunakan metode yang paling update dari FAO, serta tidak memperkirakan keadaan pangan masyarakat berdasarkan faktor yang mempengaruhi, sulit memperkirakan variasi konsumsi antar individu, tapi juga tidak memberikan informasi distribusi makanan di tingkat rumah tangga. Nah, di Indonesia sendiri, neraca bahan makanan ini digunakan untuk menilai ketersediaan pangan dan swasembada pangan dan dilakukan setiap tahunnya. Nah, ini adalah beberapa jenis data yang diambil dalam penyusunan neraca bahan makanan secara nasional beserta sumber-sumber datanya. Saya mengambil dari analisis ketersediaan pangan neraca bahan makanan nasional 2021 hingga 2023. Untuk di Indonesia sendiri, NBM ini meliputi 3 metode penghitungan. Jadi ada penyediaan, di mana penyediaan ini komponen-komponennya adalah produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor. Jadi untuk menentukan total penyediaan dalam negeri atau total supply, digunakan produksi, dikurangi dari stok akhir, kurang stok awal, kemudian ditambah dengan impor dan dikurangi dengan ekspor. Kemudian juga ada penggunaan, di mana komponen-komponen penggunaan terdiri atas pakan, bibit, industri, makanan dan non-makanan, makanan tersisa, serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi pada tingkat pedagang pengecer, serta penggunaan lain yang belum diketahui jelas besaran penggunaannya. Jadi untuk total penggunaan ini dilakukan penghitungan dengan pakan, ditambah dengan bibit, ditambah dengan industri, ditambah dengan loss, ditambah juga dengan ketersediaan bahan makanan, ditambah juga penggunaan lain. Nah, untuk menilai ketersediaan pangan itu dilakukan dengan adanya persamaan antara penyediaan dan penggunaan, sehingga dapat ditentukan bahwa untuk ketersediaan pangan ini diukur dari komponen-komponen dari penyediaan dikurangi komponen-komponen penggunaan menyisakan ketersediaan bahan makanan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, neraca bahan makanan ini mencakup 150 komoditas termasuk produk turunannya dan dikelompokkan dalam 11 kelompok bahan makanan. Di tahun 2023 sendiri, ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari adalah energi sebesar 3.494 kilokalori, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Protein sebesar 78,89 gram yang berasal dari protein nabati 52,29 gram dan protein hewani 26,6 gram lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan lemak sebesar 94,29 gram lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk energi sendiri mengalami peningkatan karena ada peningkatan dari konsumsi lauk hewani. Dan protein sendiri sebenarnya masih banyak didominasi oleh protein nabati dibandingkan protein hewani. Dan lemak sendiri ada peningkatan sehingga menyebabkan peningkatan pada energi. Nah, selain menilai ketersediaan pangan tadi, NBM ini juga digunakan untuk menilai ketergantungan impor suatu komoditas, juga untuk menilai tingkat swasembada suatu komoditas. Dan untuk mengukur IDR atau Import Deficiency Ratio ini, atau Self-Sufficiency Ratio atau dari tingkat swasembada itu, digunakan 2 rumus ini. Nah, untuk pengukuran dari IDR maupun SSR ini hanya dilakukan pada komoditas penyumbang terbesar energi saja, seperti beras, gandum, tepung gandum, gula, kedelai, crude palm oil, atau minyak kelapa sawit mentah, dan minyak goreng sawit, serta bawang putih. Nah, kalau dilihat dari sini, ada beberapa yang mengalami peningkatan impor, seperti beras. Kemudian untuk gandum ini, dari tahun ke tahun memang karena di Indonesia tidak bisa tumbuh, jadi selalu 100% impor. Kemudian untuk yang lainnya kebanyakan turun untuk ke impornya.
tetapi tetap masih di angka yang tinggi sebagian besar. Misalnya seperti pada kedelai, gula, dan juga bawang putih. Nah, untuk self sufficiency ratio ini kebanyakan naik dari tahun sebelumnya di tahun 2023. Tapi ada juga yang sama ataupun ada yang turun. Seperti beras ini dia turun 10% dari tahun 2022. Sementara impornya tadi naik 11 kali lipat. Untuk gandum masih sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya karena tidak bisa tumbuh di Indonesia. Dan untuk yang lainnya kebanyakan naik untuk tingkat swasembadanya. Jadi Indonesia lebih mandiri dalam memproduksi makanan-makanan ini. Nah, seperti yang tadi sudah diketahui, NBM ini tidak hanya digunakan untuk menilai saja dari ketersediaan pangan maupun swasembada pangan, tetapi juga digunakan untuk memberikan saran, intervensi yang tepat, kebijakan yang tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan ketersediaan dan swasembada pangan. Ini ada beberapa contoh yang diambil dari analisis tadi. Misalnya peningkatan ketersediaan kelompok pangan hewani, dari produksi dalam negeri, kemudian mengoptimalkan produksi sumber alternatif dari padi-padian yang berasal dari umbi-umbian, kemudian juga peningkatan produksi kelompok sayur dan buah dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia. Nah, kesimpulannya, food balance sheet atau neraca bahan makanan ini adalah salah satu metode survei konsumsi pangan tingkat nasional. Dan metode ini juga dilakukan di Indonesia secara berkala setiap tahunnya. Dan melalui analisis dari hasil NBM di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023, ditemukan bahwa NBM ini dapat digunakan untuk menganalisis ketersediaan pangan, ketergantungan terhadap impor pangan, dan swasembada pangan untuk kemudian dirancangkan intervensi pada tingkat kebijakan. Kelebihan dari metode ini berdasarkan analisis lebih lanjut adalah sangat menunjang analisis ketersediaan pangan untuk menyusun kebijakan intervensi, meskipun kekurangannya dari NBM yang digunakan di Indonesia adalah kekurangan mencakup analisis IDR dan SSR yang hanya terbatas pada komoditas tertentu saja dan tanpa kesimpulan keseluruhan. Dan oleh karena itu, metode ini perlu terus dikembangkan untuk digunakan di Indonesia karena sangat berguna secara berkelanjutan dan meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia secara mandiri yang dalam jangka panjang bisa membantu untuk menunjang status gizi di masyarakat. Terima kasih.